Pada kesempatan pagi hari ini kita mengkaji masuk pada surah yang baru, surat As-Saffat, yang mana sebelumnya kaji surah Yasin 83 ayat. Surat As-Saffat ini lanjutan dari surah Yasin, yakni surah yang ke-37. Surahnya Makkiyah, diturunkan periode sebelum hijrah Rasulullah SAW, sebanyak 182 ayat, turunnya sesudah surah Al-An'am. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, As-Saffat itu jamak dari as-safun, barisan. Maknanya adalah yang berbaris-baris, bersaf-saf. Yang dimaksud di sini adalah malaikat, barisan para malaikat. Maka ada beberapa keterangan dari hadis, tetapi beberapa keterangan itu juga terdapat dalam hadis yang dhaif, juga ada yang dikuatkan oleh para ulama. Nama surah As-Saffat ini diambil dari surah atau ayat yang pertama, yakni was-saffatu saffa. Yang dimaksud tidak lain adalah saf-safnya para malaikat, barisan-barisan para malaikat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di balik kita, di balik alam yang kita tempati ini, ada alam yang dihuni oleh makhluk yang bernama malaikat, yang senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan dalam keadaan bersaf-saf. Jadi malaikat jamaah rahimakumullah itu juga bersaf-saf, berbaris-baris. Keyakinan terhadap adanya malaikat itu harus kita tanamkan dalam diri kita, karena termasuk wilayahnya adalah rukun iman yang 6. Dan di dunia jamaah rahimakumullah, kita juga disuruh untuk menjaga saf-saf kita sebelum kita masuk ke ayat. Jadi malaikat itu bersaf-saf di dunia kita. Di dunia juga kita disuruh untuk berbaris atau bersaf-saf. Misalnya dalam hal ini adalah ketika kita melaksanakan sholat, perintah meluruskan shaf. Dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Redaksi hadis yang lain jamaah rahimakumullah juga dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Jadi ada redaksi min iqamatis shalah, ada redaksi min tamamis shalah. Dan banyak redaksi-redaksi yang lain yang pada intinya kita disuruh meluruskan shaf. Karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya sholat. Lurusnya shaf adalah merupakan kesempurnaan sholat. Artinya apa? Sholat kemudian tidak lurus shaf kita, fadilahnya itu mungkin tidak kita dapat. Fadilah sholat jamaah misalnya 27 derajat. Nah, fadilahnya itu diantaranya adalah kesempurnaan kita di dalam melaksanakan, dan tidak masuk dalam rukun atau syarat. Tidak masuk dalam rukun, artinya sekalipun tidak meluruskan sah-sah saja sholatnya, tetapi tidak sempurna, tidak mendapatkan fadilah yang ada di dalam sholat tersebut. Maka
di dalam sholat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus luruskan soft kita. Sawu sufufakum, ada istawu sufufakum, istaqimu wa'tadilu. Banyak redaksi-redaksi yang menganjurkan untuk meluruskan soft. Kemudian jemaah rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap bau-bau kami dalam sholat ketika akan sholat dan menyatakan luruskan dan janganlah soft kalian bengkok sehingga berakibat hati kalian berselisih. Di dalam sholat dianjurkan kita rapat lurus. Terkadang jamaah rahimakumullah kadang tidak paham, diluruskan, disenggol saja mencak-mencak. Karena enggak paham. Bagaimana kita mensikapi? Ya kita sabar saja. Kalau bisa kita kasih tahu yang sebenarnya sunnahnya seperti ini. Kemudian dalam redaksi yang lain, aqimus sufufa fahadhu bainal manakibi wasuttul khalal walinu bi'aiti ikhwanikum. Luruskan soft, ratakan bau-bau kalian, tutupi celah dan bersikaplah lunak terhadap tangan-tangan saudara kalian. Mudah diatur untuk meluruskan dan merapatkan soft. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud nomor 620. Jadi meluruskan soft, meratakan soft, rapatnya barisan kita itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Bapak Ibu ada di jamaah rahimakumullah. Dan ini diantara kandungan yang ada di dalam surah As-Saffat. Di samping ada penjelasan tentang hari kiamat, tentang kehidupan seorang hamba yang ikhlas, kemudian kesudahan bagi orang-orang kafir, kisah-kisah sebagian para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Harun, Musa, Ilyas, Lut, Yunus dan lain sebagainya. Ini isi diantara yang terkandung dalam surat As-Saffat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian fadilah. Imam Ibnu Katsir menukil suatu hadis, yakni Imam Nasa'i mengatakan, qala Nasa'i akhbarona Ismail bin Mas'ud. Sampai sanadnya di sini jamaah rahimakumullah, Ibni Abi Dhi'bin. Beliau menyatakan dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kepada kami agar berlaku ringan dan mengimami kami dengan membaca surat As-Saffat. Maknanya jamaah rahimakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada untuk ringan dalam bacaan. Maknanya ketika berjamaah menjadi imam meringankan bacaannya. Bukan berarti ringan betul, meringankan bacaannya maknanya dia mengetahui makmumnya. Karena makmumnya itu ada yang tua, ada yang anak-anak. Nah, maka dari sini diambil kesimpulan bukan berarti sholat itu harus ringan. Kalau melihat beberapa konteks hadis, justru sholat itu dianjurkan surahnya panjang. Kecuali ada sesuatu hal, itu diringankan. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila kalian sholat di antara kalian linnasi mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan. Kenapa diringankan? Tentu ada sebab. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam mereka. Kalau kita menjadi imam, di antara kita ada yang ad-dha'ifa, lemah, kemudian wasaqima, sakit, wal kabira, tua. Fa idza shalla li nafsi falyutawil ma syaa. Kalau ada makmum kita itu lemah, kemudian kondisi sakit, tua, dan yang menyebabkan tidak kuat, maka dianjurkan untuk ringan. Pada zaman Rasulullah, ringannya itu ukurannya as-sofat. Ringannya itu 182 ayat. Nah, kalau ringannya sekarang, Al-Ikhlas. Nah, saking ringannya, senantiasa baca Al-Ikhlas. Apakah tidak sah-sah saja? Maka Rasulullah SAW merekomendasikan paling tidak itu surat As-Saffat 3 lembar lebih kalau tidak salah itu. Nah, untuk ukuran ringan sekarang, kalau ini diterapkan mungkin berat sekali. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan Rasulullah SAW tahu persis kondisi makmumnya. Beliau tatkala menjadi imam, mendengar ada bayi yang menangis, beliau juga mencepatkan di dalam mengimami sholat. Inni adkhalu fi sholati wa ana uridu an atilaha fasma'u buka as-sabi faltajazawwazu. Sesungguhnya aku masuk di dalam sholat, maksudnya mengimami sholat. Wa ana uridu, dan aku menginginkan an atilaha, memanjangkan bacaan. Fasma, maka aku kemudian buka as-sabi, mendengar bayi menangis. Maka fal tajawwaz, maka Rasulullah kemudian mempersingkatnya. Maka dari sini sebetulnya sholat itu sunnahnya panjang. Maka dijelaskan Rasulullah, pendeknya itu ketika ada uzur. Maka pernah Mu'ad bin Jabal itu mengimami suatu kaum, saking panjangnya suratnya, jemaah rahimakumullah, kemudian ada yang memutus. Saking panjangnya suratnya, namanya Al-Baqarah, dibacakan panjang. Kemudian memutus, kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan orang yang memutus sholat itu dinyatakan munafik, tidak terima. Orang ini lapor pada Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan harus melihat makmumnya. Maka kalau ada imamnya suratnya panjang, jangan mengeluh. Panjangnya juga standar kalau sekarang. Yang banyak itu juz amma. Itu yang banyak. Juz 30. Tetapi sunnah daripada sholat itu tetap mengacu pada yang panjang. Maka dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan fal yutawil masya'a. Kalau sholat sendiri panjangkanlah bacaan. Jangan kebalikannya. Pas menjadi imam panjang, kemudian sholat sendiri pendek. Nah, ini kurang nyunah. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian surah As-Saffat ini termasuk surah yang dijadikan obat. Bisa meruqyah ayat 1 sampai 10. Ini hadisnya sahih. Imam Suyuti mengatakan sanadnya hasan. Juga beliau menyebutkan dalam hadis ini. Ini saya tulis terjemahnya. Ayat-ayat ruqyah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis berikut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata,
aku pernah berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang Arab Badui datang dan berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudara lelaki yang sedang sakit. Maka kemudian baginda bertanya, apakah sakitnya? Dia menjawab, dia terkena kerasukan, kesurupan maksudnya. Baginda berkata, bawalah dia padaku. Lalu dia dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan beliau, Nabi pun memohonkan perlindungan untuknya dengan membaca, ini diantaranya ayat-ayat yang dianjurkan ketika meruqyah, ketika mengobati seseorang yang sedang kesurupan atau sakit apapun. Karena Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, untuk obat. Bisa dicatat atau difoto, tidak apa-apa. Dan kemudian beliau membaca yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Setelah itu 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah. Dari Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 4 ayat. Kemudian 2 ayat ini wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illallah rahmanur rahim. Kemudian 3 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Lalu 1 ayat dari surah Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Kemudian 1 ayat daripada surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian akhir surat Al-Mu'minun. Fata'alallahul malikul haq. Kemudian surat Al-Jin. Jin. Lalu ayat daripada surah As-Saffat. 10 ayat daripada awal surat As-Saffat. Kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Lalu surah Al-Ikhlas, surah Al-Muwawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Lah setelah itu lelaki tersebut berdiri seolah-olah dia tidak pernah terkena sakit. Ini ayat-ayat yang biasa dibaca untuk meruqyah. Tetapi ruqyah itu jamaah rahimakumullah tergantung kekuatan yang meruqyah. Kalau Nabi lihat aja takut dia. Karena kadang-kala ada orang bacakan ayat yang diruqyah ikut baca ayat, ada. Memangnya gue takut, kamu jin juga loh, gitu dia. Biasa walaupun orang sholat apa, tapi masih melakukan kesyirikan, meruqyah, enggak mempan. Coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada yang kesurupan, orang lapor kepada Imam Ahmad, jemaah rahimakumullah, ada orang dalam suatu majelis kesurupan, wahai imam katanya. Karena Imam Ahmad sedang sibuk waktu itu hanya dengan gapiak saja. Gapiak itu apa? Sandal lah. Sandalnya dari kayu itu. Sudah ini bawa sana. Apa kata orang yang kesurupan? Kalau Imam Ahmad menyuruh apapun, saya akan taat. Karena dia orang yang taat sama Allah katanya. Ya, keluar jinnya, sembuh. Maka suatu saat terjadi lagi, Imam Ahmad sudah meninggal. Nah, orang ini ingat, oh dulu pakai gapiak ini. Dibawa gapiaknya, apa kata orang yang terkena ini? Memangnya saya takut sama gapiak ini. Karena apa? Yang ditakuti dia, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruqyah itu sekali lagi tergantung kekuatan orang yang meruqyah itu sendiri. Saya pernah melihat dekat Polnes itu, orang itu hanya baca istighfar itu udah keluar, belum diapa-apain itu.
Maka jamaah rahimakumullah, cuma ayat-ayat Allah ini bisa untuk kita pakai meruqyah. Ruqyah untuk diri sendiri ataupun meruqyah orang lain. Di antaranya ada surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan di antara yang disebutkan oleh ulama surat As-Saffat. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah. Was-saffati saffa. Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Maksudnya adalah para malaikat yang bersaf ini. Jadi malaikat itu bersaf-saf berbaris-baris. Maka kita juga dianjurkan untuk bersaf-saf. Allah mengawali dengan sumpah, bersumpah terhadap makhluknya. Kalau Allah bersumpah, jamaah rahimakumullah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Karena apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang dikerjakan, tetapi kalian ditanya. Maknanya apa? Allah itu bersumpah sesuai yang dikehendakinya. Kalau kita bersumpah, tidak boleh sumpah selain Allah, tidak boleh. Sumpah kita harus demi Allah, wallahi, demi Ar-Rahman, dan nama-nama itu harus begitu. Demi Rasulullah nggak boleh. Kalau Allah bersumpah sesuai dengan yang dikehendakinya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala memakai media malaikat. Jadi kalau ada qasam, sumpah itu al-qasam sumpah, kemudian al-qasamu bih yang dijadikan sumpah, mu'alai isi sumpah. Allah mengawali dengan sumpah. Dan yang dijadikan sumpah tentu memiliki keistimewaan. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya yang tidak memiliki keistimewaan. Malaikat jamaah rahimakumullah adalah selalu berzikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jamaah rahimakumullah tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat selalu sujud kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurna malaikatmu. Dan malaikat memang dijadikan seperti itu. Tidak memiliki nafsu. Maka tugas-tugasnya diemban sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan waktu. Wadduha, walaili idza saja. Kemudian dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sama. Semua memiliki keistimewaan. Di sini Allah bersumpah dengan malaikatnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Qatadah mengatakan bahwa para malaikat bersaf-saf di langit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuddilana 'alan nasi bitsalas. Kami diberikan keutamaan di atas manusia dengan 3 perkara. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Yaitu saf kami dijadikan seperti saf para malaikat. Yang pertama. Kemudian, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Bumi ini semuanya dijadikan bagi kami sebagai masjid. Kemudian waju'ilat lana turbatuha tahuran idalam najitil ma. Dijadikan bagi kami tanahnya sarana bersuci bila kami tidak menjumpai air. Ini hadis menjelaskan sebetulnya tentang keutamaan shaf. Bahwa shaf kita itu
kata Rasulullah, dijadikan seperti soft-softnya para malaikat. Kemudian Imam Muslim telah meriwayatkan bersama Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah melalui hadis Al-A'mashi dari Al-Musayyab Ibnu Rafi, dari Tamim Ibnu Tarfah, dari Jabir Ibnu Samurah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian bersoft sebagaimana para malaikat bersoft-soft di hadapan Tuhan mereka? Maka para sahabat bertanya, kami bertanya, bagaimana para malaikat bersoft-soft di hadapan Tuhan mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, mereka menyempurnakan soft terdepan dan berhimpitan sejajar di dalam soft mereka. Yutimmu nasufufa al-muqaddimata wa yatarasawna fis sofi. Jadi softnya para malaikat jamaah rahimakumullah ya seperti kita mengatur soft. Maka soft kalau depan belum penuh, jangan melanjutkan ke belakang. Ini tata cara kita dalam bersoft. Mereka menyempurnakan soft terdepan dan berhimpitan sejajar di soft mereka. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya fazajirati zajro, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar perbuatan-perbuatan maksiat. Ini juga maksudnya adalah para malaikat. Demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam redaksi lain dimaknakan jamaah rahimakumullah, di sini tidak lain adalah demi malaikat yang menahan dan mencegah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang bertugas menahan dan mencegah. Makna menahan dan mencegah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, menahan awan, menahan hujan. Ada beberapa malaikat yang memiliki tugas membagi rezeki. Di antara rezeki itu air. Maka air itu diturunkan di mana yang diperlukan dan di mana yang tidak diperlukan itu sudah diatur. Yang mengatur adalah para malaikat. Fazajirati zajro, demi malaikat yang menahan dan mencegah. Tetapi kalau makna ini rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya, maknanya adalah malaikat itu tidak suka ketika orang berbuat maksiat. Ketika orang melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, itu tidak suka malaikat. Maka malaikat itu jamaah rahimakumullah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim itu, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha, atasnya, malaikatun giladun syidad, malaikat yang keras, yang kasar. Nah, ini ayat awalnya kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang telah beriman kalian, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah wal hijarah, manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidadun, atasnya penjaganya adalah malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah, apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Fazajirati zajra. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencegah dan menahan. Maka kalau makna mencegah dan menahan ini dijelaskan oleh
mencegah dan menahan As-Sadi dan lainnya yang mengatakan rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya. Kemudian bahwa para malaikat tersebut adalah yang ditugaskan untuk menggiring awan atau hujan. Maka jamaah rahimakumullah, hujan itu sudah ditentukan. Tidak usah percaya dengan pawang hujan yang bisa mengalihkan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau bisa begitu, Samarinda tidak pernah banjir. Semua itu sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jamaah rahimakumullah, terkadang saking percayanya terhadap hal-hal yang demikian, ketika mengadakan suatu acara pun memakai pawang. Saya sendiri pernah ngalami jamaah rahimakumullah. Belum lama, beberapa ini saya pas menantu itu. Kondisinya kan hujan deras. Itu ada Pak Ali itu. Hujan deras, mendung. Ada orang datang ke rumah. Wah, ini cuacanya tidak memungkinkan, Pak. Disuruh ambil apa? Celana dalamnya pengantin. Astagfirullahaladzim. Itu mereka. Celana dalamnya, ngambilnya kemana gitu loh. Mau calonnya aja belum datang. Jadi dua celana dalam pengantin itu disuruh bawa, suruh lempar ke atap. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang punya kepercayaan seperti itu. Memang kejawen itu banyak, Pak. Ada kalanya dulu waktu tempat keluarga juga, itu lombok itu ditaruh di depan, hujan deras, habis juga. Saya ngelihat itu masih ada orang percaya. Cuaca hujan deras, jamaah rahimakumullah, untuk menolak ditanam lombok di depan rumah, nggak bisa selesai. Kabur juga semuanya itu. Maka itu sudah bukan wilayah kita. Takdir Allah, hujan itu juga rezeki, tidak hujan pun itu lebih baik. Maka nggak usah percaya yang gitu-gituan. Itu melebihi kekuasaan Allah. Allah yang punya hujan itu Allah. Kalau mau minta sama Allah. Fazzajirati zajro. Kemudian fataliyati dzikro, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Maknanya ini pula yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi malaikat ini jamaah rahimakumullah, ada yang bertugas menyampaikan wahyu, termasuk kepada Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain, membacakan ayat-ayatnya. Fataliyati dzikro, sebagaimana ayat dalam surah Al-Mursalat, fal mulqiyati dzikra udron au nudro, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberikan peringatan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sumpah-sumpah Allah dengan memakai media para malaikatnya yang senantiasa taat, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula mematuhi, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegaskan isi sumpahnya Allah, inna ilahakum lawahid. Ini isi sumpahnya. Jadi sumpah, media sumpah, isi sumpah. Sesungguhnya Tuhan kalian sungguh benar-benar Maha Esa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin kita sering mendengar, kenapa kok sering kali Esa ya Esa, kenapa sering kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dia Esa, padahal sering. Ini mengingatkan kepada kita jamaah rahimakumullah, diingatkan kita, itulah Al-Quran. Kadang-kala hari kiamat sudah dibahas, masih diingatkan lagi di tempat yang lain. Allah ingatkan kepada kita, inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kalian sungguh yang benar-benar Esa. Banyak orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan tandingan-tandingan yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, Esa itu sendiri adalah
Esa dalam segala sesuatu. Nah, ini pernah kita singgung di dalam membahas surah Al-Ikhlas. Esa di dalam segala sesuatu. Di antaranya adalah Esa dalam zatnya. Zat Allah itu hanya satu. Tidak ada dua. Allah ingatkan ini karena ada orang yang menyatakan ada dua Tuhan. Dua Tuhan itu ada. Tuhan Yin, Tuhan Yang. Tuhan baik, Tuhan buruk. Itu enggak ada di dalam Islam. Ada yang menyatakan Tuhan tiga. Ada juga yang menyatakan Tuhan banyak. Maka Allah ingatkan kepada kita, inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian sungguh adalah Tuhan yang satu. Bukan banyak. Maka jamaah rahimakumullah, dan alhamdulillah Tuhan kita satu. Sehingga lebih fokus. Kalau Tuhannya banyak kan repot. Yang ini nyuruh ini jadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah adalah Esa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan yang namanya Esa itu hanya satu. Tidak ada hanya dua, itu tidak ada. Maka kalau ada orang menyebutkan 3, 4, 5 hanya 3, nanti hanya 10 juga hanya 10. Maka Allah tidak. Ilahukum lawahid. Allah itu hanya satu. Zatnya satu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Esa dalam hal hak untuk disembah. Yang patut disembah, diibadai ya cuma Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Inti dari Al-Quran hanya satu. Tidak ada konsep di dalam Islam mendua dalam ibadah, itu tidak ada. Mendua dalam poligami ada. Maka Allah itu satu, zatnya satu, hak untuk diibadahi juga satu. Kemudian jamaah rahimakumullah, umat Islam harus menanamkan dalam tauhid. Mentauhidkan Allah itu meliputi rububiyahnya Allah. Rabb, Al-Khaliq, satu-satunya yang mencipta. Al-Malik, satu-satunya yang memiliki, yang menguasai. Al-Mudabbir, satu-satunya yang mengatur kita. Itu konsep rububiyah. Kemudian uluhiyah, kembali tadi ubudiyah, yang patut diibadai hanya Allah. Kemudian asma wa sifat. Ini bukan berarti mendefinisikan tauhid itu ada 3, tetapi memudahkan konsep tauhid itu meliputi 3 hal dimensinya. Karena ada yang salah paham, membagi tauhid menjadi 3. Enggak, bukan menjadi 3. Meliputi 3 hal untuk memudahkan. Karena apa jemaah rahimakumullah? Ada orang itu percaya kepada Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan Allah, ibadahnya bukan pada Allah, selain Allah ada. Dimudahkan jadi rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah. Inna ilahakum lawahid. Kemudian Allah menjelaskan Rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Wa rabbul masyariq. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini, inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, di antaranya adalah Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Ini menjelaskan kepada kita Allah itu Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Warabbul masyariq. Allah tidak menyebutkan maghrib, berarti di situ termasuk makna maghrib. Yang ini masyriq wal maghrib. Maka Allah jelaskan dalam ayat yang lain, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah
dengan Tuhan yang memiliki tirat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat tidak dijelaskan masyrik wal maghribnya. Di lain ayat Allah juga jelaskan masyrik wal maghrib. Kemudian Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa melakukan seperti itu. Di musim dingin, di musim panas, bagi mentari dan bulan. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga menunjukkan kekuasaannya. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa yang bisa menghiasi langitnya yakni dengan bintang-bintang dan planet-planet lain tentunya. Dalam ayat lain surat Al-Mulk itu walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat langit dihiasi dengan bintang begitu indahnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, ma khalaqta, apa yang telah Engkau ciptakan hadza tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka ma suci Engkau wa qina adzabannar. Maka aku berhindar darimu siksa neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Wa khafidnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Illa man istaraqa sam'a fa'atsba'ahu shihabum mubin. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia kejar oleh semburan api yang terang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan kepada kita. Bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa seperti itu. Tidak ada yang lain. Kemudian waqifdam min kulli syaitonim marid, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Dan setan ini jamaah rahimakumullah sering mencuri-curi berita langit. Maka diantara yang mengajar setan ya bintang-bintang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqifdam min kulli syaitonim marid. La yasma'una ilal malail a'la wa yukdafuna min kulli janib. Setan-setan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Nah, setan ini yang berkawan dengan dukun-dukun itu biasa jamaah rahimakumullah. Makanya terkadang ada orang pergi ke dukun, dukunnya tahu oh kamu gini, itu berita dari setan. Tapi kata Rasulullah 1000 kedustaan. Mungkin dari 1000 itu yang satu benar. Karena kesulitan dia mencuri berita langit. Maka jangan percaya dengan yang namanya dukun. La yasma'una ilal malail a'la wa yukdafuna min kulli janib. Sampai ayat 10. Tukhura walahum adzabu wasib. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Illa man khatifal fa'atsba'ahu syihabun tsaqib. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Intinya adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjelaskan bahwasanya Allah adalah yang satu esa. Kemudian keutamaan surat As-Saffat juga
dijelaskan oleh para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.